Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama Prisni ini dengan NIM 54012210044. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu instrumental variabel. Eh, Ayo kita udah bersama-sama apa itu instrumental variabel. Oke, sebentar. Nah, pendahuluannya, variabel instrumental adalah variabel bantu yang digunakan untuk mengatasi endogenitas, yaitu ketika salah satu variabel independen dalam model regresi itu berkolerasi dengan error. Nah, endogenitas ini bikin estimasi OLS itu biasanya jadi bias dan tidak konsisten. Nah, instrumental variabel ini dasarnya adalah membagi variabel penjelas XI menjadi dua bagian. Yang pertama itu YI sama dengan B 1 plus B min 2 X min 1 plus error. Nah, di mana X1 ini adalah bagian yang tidak berkolerasi, ataupun dan VI ini bagian yang berkolerasi dengan errornya seperti itu. Sehingga permasalahan yang muncul akibat adanya korelasi antara variabel penjelas dengan error dapat diselesaikan dengan mengestimasi model berikut. Modelnya itu yang di bawah nih teman-teman, Y-1 sama dengan B-1 plus B-2 X-1 plus error. Nah, persyaratan instrumental variabel itu apa aja? Yang pertama, tidak memiliki hubungan langsung dengan variabel dependennya atau variabel Y-nya dalam sebuah pengolahan data seperti itu, sehingga tidak berada pada sisi sebelah kanan persamaan atau model. Lalu bersifat eksogen, tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model atau sistem persamaan yang digunakan, lalu memiliki korelasi kuat, tidak lemah, dan variabel independen eh, Nah, memiliki korelasi kuat tidak lemah dengan variabel independen yang endogennya, seperti itu. Next, bagaimana mengukur kekuatan instrumen yang digunakan? Yang pertama, instrumen variabel yang memiliki korelasi kuat dengan variabel penjelas X ya, yang endogen dapat meningkatkan efisiensi dari hasil estimasi yang dilakukan. Bagaimana menguji apakah instrumen variabel ini yang digunakan merupakan kuat atau lemah? Yang pertama, bahwa koefisien pada model TSLS tahap pertama harus signifikan secara statistik. Lalu yang kedua, melakukan uji F statistik. Dan yang ketiga, tolakkan nol apabila F tesnya statistiknya lebih besar daripada 10 ataupun F tesnya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, apabila IV-nya yang digunakan merupakan weak instrumen, maka hasil estimasi instrumen variabel dan TSLS-nya tidak dapat diandalkan, bahkan mungkin lebih buruk daripada hasil estimasi menggunakan OLS. Seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan endogen, eksogen? Nah, kita bahas dulu istilah pada instrumen variabel, yaitu endogenitas itu adalah ketika variabel independennya X berkolerasi dengan error dalam model regresi. Sedangkan eksogennya itu variabel dikatakan eksogen kalau tidak berkolerasi dengan error. Lalu, eh, istilah lainnya itu ada instrumental variable, di mana variabel bantunya itu yang akan kita cari tahu itu Z yang digunakan untuk memperbaiki masalah endogenitas pada X di penelitian. Lalu 2SLS ini adalah metode umum untuk estimasi instrumen variabel dan override overidentifikasi adalah ketika punya lebih satu dari instrumen untuk satu variabel endogen yang dimiliki seperti itu. Nah, lanjut aja teman-teman, itu merupakan apa ya, pengetahuan awalan tentang instrumen variabel itu untuk apa. Jadi instrumen variabel itu memang untuk digunakan untuk memperbaiki masalah endogenitas pada variabel
independen yang ada pada penelitian ataupun pengolahan data seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke tutorial untuk mencoba ataupun mengolah datanya seperti itu tutorialnya. Kita stop share dulu. Oke, selanjutnya kita langsung buka RStudio-nya. Nah, kita sudah membuka ya teman-teman RStudio-nya. Kita langsung saja masukkan data yang sudah kita punya, yaitu melalui file, lalu import data, lalu from Excel. Oke, terlihat ya teman-teman di sini. Nah, kita akan cari datanya. Datanya ini ada di sini sebentar. Oke, sebentar. Nah, ada ketimpangan upah. Oke, karena sudah dimasukkan, jadi si datanya ini, karena ini terlalu panjang ya teman-teman, nama datanya kita ubah saja menjadi data. Data. Oke. Nah, karena ini di sini juga KHL-nya masih karakter, jadi kita ganti numerik dulu. Kita tunggu sebentar. Oke. Sudah numerik karena biar bisa kebaca ya teman-teman. Ini juga udah data. Oke, next kita import. Oke, datanya sudah terimport ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita buka R script-nya. Nah, kita eh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan mengecek dulu regresi OLS-nya seperti apa. Nah, sebelum itu kita akan melakukan regresi dulu. Sebelumnya kita harus menginstal package dulu ya teman-teman. Yang pertama itu ada AER dan juga package-nya itu satu lagi ada system fit. Sistem fitnya kita cek juga. Package-nya lagi di ini. Kita cari sistem fit. Sistem fit. Nah, oke. Kita tunggu sampai sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kalau misalkan package-nya teman-teman nggak menemukan, boleh teman-teman langsung saja ya pencet install, terus cari nama package-nya, nanti langsung diinstal di sini bisa nanti langsung muncul seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan regresi terlebih dahulu, regresi LS, yaitu teman-teman bisa langsung ketik LM1 sama dengan kayak agak ngelag ya teman-teman. LM1 sama dengan LM. Terus teman-teman buka kurung. Nah, kalau buka kurung terlebih seperti itu, masukkan regresinya. Kita akan melakukan regresi. Lalu teman-teman boleh menggunakan strip yang bergelombang. Ya, strip yang bergelombang itu. Terus masukkan variabel endogennya yaitu OMP.
UMP, lalu ditambah variabel eksogennya, PDRB, sekitar di datanya itu, besar ya ini hurufnya, UMP, lalu PDRB, lalu plus IHK. Oke, di koma, lalu masukkan, sebutkan datanya sama dengan, karena nama data kita itu tadinya sudah diganti data. Oke, sudah. Terus, selanjutnya teman-teman, mari dalam kurung LM1, oke, kita coba run. Bentar, sepertinya ada yang salah teman-teman. Oke. Error. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, jadi teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan ya. Formulanya itu yang benar adalah LM sama dengan LM relasi MJ, terus ini ada lambang seperti ini, terus UMP, terus PDRB, IHK dimasukkan data sama dengan data. Nah, UMP ini sebagai endogen dan juga PDRB dan IHK itu sebagai eksogen seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa di blok seperti ini, sudah. Terus di run dan nanti akan muncul hasilnya. Kita lihat T value-nya. T value-nya di sini tuh eh, ini T value-nya itu kita melihat statnya lebih besar daripada 0,05 yang artinya untuk UMP-nya itu lebih lebih besar daripada 0,5 yang artinya ada hubungan atau korelasi kuat sehingga hasil mungkin bias dan harus menggunakan instrumen variabel seperti itu. Nah, T value-nya teman-teman bisa dilihat di sini bahwa semua T value-nya ini lebih besar daripada 0,05 seperti itu. Selanjutnya kita akan mengestimasi model menggunakan TSLS. Nah, apa yang harus dimasukkan datanya, yaitu selanjutnya adalah kita menggunakan, kita copy yang ini ya teman-teman, di copy aja biar kita nggak nulis ulang. Cuma di sininya kita ganti LM-nya itu LM2, terus ininya itu ifrage.
Nah, if rate. Lalu regresi UMP, terus eh, PDRB, IHK, dan juga kita tambah lagi di sini ditambah yang namanya PMTB. PMTB. Nah, PMTB. Terus teman-teman ditambahin garis lurus seperti itu. Lalu masukkan yang ini PDRB lagi. PDRB sampai si IHK-nya. Oke, masukkan di sini PDRB dan IHK dan KHL. Tambah KHL. KHL. Data terus summary-nya jangan lupa diganti dengan 2. Oke. Kita lihat dulu datanya KHL. Oke, kita coba ya teman-teman. Langsung di run saja. Nah, seperti di sini ada yang coba lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa tadi itu UMP-nya itu kan positif ya teman-teman. Di sini UMP-nya itu positif 80 sekian gitu. Sekarang setelah dilakukan apa pengujian lagi dengan R script-nya seperti ini, itu diuji lagi bahwa ternyata UMP-nya ini UMP-nya ini sudah berubah menjadi negatif, yang artinya mengindikasikan atau memberi tahu itu pada kita bahwa UMP itu endogen dan OLS sebelumnya itu bias karena tidak menangani endogenitas seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengecek eh, mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Hausman test dan juga weak instrument. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu bahwa hipotesis kita itu sudah benar seperti itu? Bagaimana caranya? Yaitu kita kita copy lagi ininya. Oke. Summary, terus LM2 ditambah koma diagnostik. Diagnostik. Diagnostics. Oke. Diagnostik. Nah, diagnostik terus sama dengan true. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman boleh langsung di run saja. Kita coba run. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya hasilnya teman-teman dari p-value, Hausman test dan juga weak instrument. Nah, Hausman testnya ini ternyata sudah lebih kecil daripada 0,05. Artinya tolak H0. Sehingga variabel OMP ini bersifat endogen dan hasil OLS ini bias sehingga TSLS-nya ini yang signifikan. Lalu weak instrumentnya ini Hausman test ini, oke, sebelum itu kita tetap di Hausman test. Hausman test ini di mana eh, karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya tolakan 0, di mana variabel UMP ini bersifat endogen dan juga
hasil OLS-nya ini adalah hasil yang bias seperti itu. Selanjutnya, kita lihat hasil weak instrument ya. Di sini juga nilainya itu sebesar 0,20 sekian, yang eh, artinya ini instrumennya yang digunakan merupakan instrumen yang lemah. KHL-nya tidak cukup kuat untuk menjelaskan variabel endogen dari UMP-nya sendiri, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa instrumen variabel sudah cukup kuat untuk menjelaskan variabel endogen dari si UMP, seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa memperhatikan dari setiap langkahnya untuk mungkin teman-teman bisa menjadi pembelajaran teman-teman mencoba menggunakan RStudio untuk instrumental variabel kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.